알았습니다. 멈춰라. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Bad Guys. Di film ini menceritakan tentang tahanan super berbahaya yang kabur dari penjara dan membuat polisi bingung. Akhirnya para polisi memutuskan untuk membentuk sebuah tim investigasi guna menangani kejahatan khusus. Uniknya, tim investigasi ini terdiri dari para tahanan yang ditugaskan untuk menangkap para buronan. Seorang detektif bernama Oh Gotak akhirnya membuat sebuah tim baru, dibantu oleh rekannya yaitu Park Wong Chol, Anya Wong Chol. Gotak juga dibantu oleh Kwak No Sun dan Ko Soyoung. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apa kalian penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang napi bernama Wong Chol sedang serius menjahit. Namun kegiatannya itu harus terganggu karena adanya tahanan yang bergelut. Lalu Wong Chol pun menghampirinya. Seketika semua orang langsung menghindar karena si Wong Chol adalah orang terkuat di sana. Namun salah satu tahanan bernama Yosung malah sok-sokan nantangin Wong Chol. Dan inilah yang terjadi. Kemudian seorang sipir datang menghampiri Wong Chol dan menyampaikan berita kalau temannya yang bernama Myung Sok sudah tewas. Dan polisi juga memberikan cuti 2 hari untuk Wong Chol menenangkan diri. Lalu Wong Chol menemui kakek Myung Sok yang bernama Oh Gotak. Dia sudah tahu maksud dari kedatangan Wong Chol dan dia lalu memberikan berkas kepadanya. Kemudian menyuruhnya menemui Myung Yu. Tetapi Oh Gotak tidak bisa membantu Wong Chol karena dia telah diserang penyakit kanker hati. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Myung Yu yang sedang bertugas mengawal bus para tahanan. Dan dia lalu mendapatkan telepon dari Wong Chol yang mengajaknya bertemu di kantornya. Kemudian scene berpindah ke seorang napi wanita bernama Jessica yang sedang membuang barang bukti ke toilet karena dia memiliki web judi online dan dia baru saja ditangkap. Lalu di saat Myung Yu sedang mengawal para tahanan, tiba-tiba ada sebuah truk yang rusuh lalu menabrak rombongan itu. Dan kejadian ini pun dimanfaatkan para tahanan untuk kabur, termasuk juga dengan Jessica. Tak lama kemudian datanglah segerombolan orang misterius dengan menggunakan topeng sambil menghajar para tahanan di sana. Myung Yu pun mencoba menembakkan peluru peringatan, namun karena efek benturan yang keras, akhirnya dia pun menjadi pusing. Dan ternyata gerombolan ini mengincar salah satu tahanan yang bernama No Sang-sik. Namun dia terlebih dahulu diajar oleh Yosung dan menyuruh No Sang-sik untuk kabur. Salah satu pria pun akan menusuk Yosung, namun berhasil digagalkan oleh Myung Su. Dan sempat terjadi pergelutan yang akhirnya membuat Myung Su tertusuk. Melihat hal ini, Yosung pun segera mengejar si pria ini dan sempat melihat tato yang ada di leher pria ini. Namun sayangnya dia tertabrak oleh sebuah mobil hingga membuatnya pingsan. Dan setelah dia sadar, ternyata dia sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tangan yang diborgol. Sedangkan Myung Yu masih terbaring tak sadarkan diri. Lalu Wong Chol pun datang ke sana dan melihat kondisi Myung Su yang sedang koma. Lalu dia pun berinisiatif untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Lalu Wong Chol mendatangi tempat sekelompok gangster untuk mencari tahu siapa bos mereka. Dan lalu menghabisi mereka satu persatu. Ternyata bos mereka adalah No Sang-sik, orang yang menjadi tahanan tadi dan juga orang yang diincar oleh sekelompok pria misterius tadi. Dan pria itu juga memberitahu Wong Chol jika geng timur dan geng pusat sudah bergabung bersama geng Yakuza Jepang.
Tak lama kemudian, Oh Gotak datang ke sana untuk ikut menyelidiki kasus ini bersama Wong Chol. Di sisi lain, seorang polisi bernama Dong Sul menemui atasannya yang bernama Yong Wook. Dia memberikan info beberapa tahanan yang telah berhasil ditangkap, dan kini tinggal sisa 3 tahanan lagi. Yong Wook lalu menyuruhnya untuk segera menangkap sisa tahanan itu. Kemudian Oh Gotak datang menemui Yong Wook. Di sana dia mencari info kepada Yong Wook yang ternyata bos pusat bukanlah No Sang-sik. Di saat dalam penjara, No Sang-sik pernah diancam oleh kelompok Yakuza karena dia memiliki sebuah buku yang berisi bukti besar. Namun beberapa hari yang lalu ada pria misterius yang berhasil mengambil buku itu, dan kemungkinan ada oknum polisi yang berkhianat serta bekerja sama dengan para Yakuza itu. Mendengar hal ini, Oh Gotak pun memutuskan untuk ikut menangani kasus ini. Kemudian scene berpindah ke Oh Gotak yang sedang menginterogasi Yosung di rumah sakit. Yosung adalah seorang anggota polisi yang ditahan karena dianggap telah membunuh seseorang. Lalu Oh Gotak mengajak Yosung bergabung dengannya untuk menangkap para tahanan yang kabur, supaya masa tahanannya bisa dikurangi sampai 5 tahun. Mendengar hal itu, kini Yosung pun setuju dan resmi bergabung dengan Oh Gotak. Lalu mereka berdua pun pergi ke sebuah gereja tua yang dijadikan sebagai markas mereka. Dan tak lama kemudian, akhirnya Wong Chol pun datang ke tempat tersebut. Karena tak ingin membuang banyak waktu, mereka pun memulai penyelidikan pertama. Oh Gotak pun menjelaskan target mereka. Yang pertama ada Park Jung Tae, seorang pembunuh berantai yang berhasil menewaskan 18 orang. Kedua ada Ki Chang Min, dia adalah seorang napi yang telah banyak melakukan kejahatan dan pemerkosaan. Sebelumnya dia juga telah berhasil kabur dari penjara dan menjadi buron selama 907 hari. Dan ini adalah kedua kalinya dia berhasil kabur lagi. Dan yang ketiga ada No Sang-sik. Dia adalah seorang gangster yang memiliki rahasia besar tentang Yakuza yang kini sedang mengincarnya. Dan yang terakhir ada Jessica. Dia telah melakukan penipuan dan membuat web judi ilegal. Dan ternyata Wong Chol mengetahui tentang Jessica karena dia adalah teman dari anak buahnya yang bernama Chol-juk. Malam harinya, mereka pun mendatangi tempat Chol-juk untuk mencari keberadaan Jessica. Saat di sana, dia diperlihatkan dengan Chol-juk yang sedang merusuh di sebuah warung makan dan mengusir semua pelanggan yang ada di sana. Namun di saat akan mengusir orang terakhir, tak menyangka ternyata itu adalah Wong Chol yang sedang makan di sana. Melihat Wong Chol, dia pun langsung ketakutan dan bergegas lari dari sana. Tapi dengan santuinya, Wong Chol menghampirinya dan menanyakan di mana keberadaan Jessica. Tapi sebab Chol-juk tidak menjawab pertanyaan Wong Chol pun langsung memukulnya hingga pingsan. Singkat cerita, mereka memanfaatkan Chol-juk untuk menangkap Jessica yang sedang shopping di mall. Lama kemudian datanglah Wong Chol dan Oh Gotak sana. Lihat keberadaan mereka, Jessica langsung mengancam mereka berdua serta menyandra Chol-juk agar bisa kabur dari sana. Tapi dengan santuinya mereka berdua berhasil mengepung Jessica hingga akhirnya Jessica pun menyerahkan dirinya. Lalu mereka membawa Jessica ke markas sebelum dia diserahkan ke penjara. Di saat mereka sedang menyelidiki kasus Chang Min, tiba-tiba Jessica berkata jika dia kenal dengan si Chang Min. Karena dia kenal dengan Chang Min, Oh Gotak pun menyuruh polisi untuk melepaskannya serta mencari info dari Jessica. Dan kini Jessica pun resmi bergabung dengan mereka. Setelah mereka sekian lama berunding, kini mereka menemukan sebuah cara untuk menangkap Chang Min, yaitu dengan bantuan pacarnya. Lalu mereka pun pergi menemui pacar Chang Min yang bernama Sung Mi. Di sana Jessica memberitahu kepada Sung Mi jika sebenarnya dia telah dimanfaatkan oleh Chang Min. Tetapi Sung Mi malah memberitahu Chang Min jika ada polisi yang sedang mengincarnya. Tanpa pikir panjang, Chang Min pun langsung bergegas untuk kabur, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Dan setelah sekian lama kejar-kejaran, akhirnya Changmin berhasil tertangkap oleh Wong Chul dengan santuy. Saat akan dibawa ke penjara, Sungmi datang karena khawatir dengan keadaan Changmin. Namun tak diduga, Changmin malah menyandra Sungmi agar dia bisa kabur. Lalu Sungmi menyemprotkan cairan merica supaya dia bisa lepas dari Changmin. Akhirnya Sungmi berhasil lepas dan setelah itu Wong Chul menghajarnya terlebih dahulu hanya dengan satu pukulan mautnya. Setelah itu tiba-tiba datang Donsul dengan lancang membawa Changmin masuk ke dalam mobilnya supaya dia bisa naik jabatan. Wong Chul dan lainnya mencoba untuk mengejar mobil Donsul. Namun sayangnya aksi tersebut harus gagal karena tiba-tiba penyakit yang diderita oleh Oh Gota kambuh dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan film pun bersambung. Bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Apa kalian penasaran? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video part 2-nya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.